Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal.
Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa sesungguhnya kita hanya memiliki satu gaya hidup, yaitu hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Inilah gaya hidup kita sebagai orang percaya, karena gaya hidup seperti ini adalah gaya hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini dan hidup sama seperti manusia, Tuhan Yesus tidak memiliki gaya hidup yang lain, hanya satu ini, di mana di dalam hidupnya sebagai manusia yang mulia Tuhan Yesus Kristus hanya hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 34, yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudaraku, ini adalah satu-satunya gaya hidup yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus, melakukan kehendak Bapa di sorga. Sekalipun di dalam melakukan kehendak Bapa di sorga itu, yang mulia Tuhan Yesus Kristus harus menanggung banyak penderitaan. Dan pada puncaknya, Ia harus rela menyerahkan nyawanya dan mati di atas kayu salib. Nah, gaya hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga ini harus kita miliki sebagai orang percaya. Jika tidak, maka kehidupan kita sebagai orang percaya menjadi kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi ingat baik, untuk bisa melakukan kehendak Bapa di sorga, maka kita harus mengerti apa yang Bapa ingini. Tuhan Yesus tahu benar apa yang Bapa inginkan, lalu Tuhan Yesus hidup melakukan itu. Untuk mengerti apa yang Bapa inginkan, kita harus memiliki kepekaan, ya. Kita harus memiliki kecerdasan untuk mengerti kehendak Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memiliki kepekaan, bagaimana kita bisa memiliki kecerdasan untuk mengerti akan kehendak Allah Bapa di sorga. Tidak ada cara lain selain setiap hari kita harus mengisi bejana hati kita dengan kebenaran. Setiap hari kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh tidak, saudaraku. Kenapa? Karena hidup kita ini kan sangat rentan sekali dengan pengaruh hidup dunia. Kalau kita tidak mengisi kehidupan kita dengan kebenaran firman setiap hari, maka akan sangat mudah kita akan terpengaruh dengan cara hidup dunia, lalu pada akhirnya kita akan hidup mengikuti gaya hidup dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti bahwa dengan rentannya hidup manusia, maka perlu dipersoalkan keadaan hidup kita dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Apa
apakah kita ini sudah hidup sesuai dengan kehendak Bapa atau belum. Kita harus koreksi diri, apakah sudah benar-benar hidup melakukan kehendak Bapa atau belum. Dan kalau ternyata yang kita temukan kita hidup belum sesuai kehendak Tuhan, maka kita harus berjuang untuk itu, saudaraku. Kita harus bekerja keras, kita harus berusaha, bahkan kita harus mengambil tindakan untuk menanggalkan semua cara hidup kita yang lama. Kenapa demikian, saudaraku? Karena suatu saat nanti, ya, ketika kita berada di balik kematian, ketika kita berada di kekekalan, itu akan ada pembuktian. Akan ada pembuktian apakah kita bisa diakui sebagai anak Allah Bapa di sorga atau tidak. Saudaraku, kalau sampai nantinya kita diakui sebagai anak Allah Bapa di sorga, itu merupakan hasil perjuangan kita yang panjang. Bahkan perjuangannya itu seumur hidup kita. Ya, itu merupakan hasil kerja keras sepanjang umur hidup kita, di mana kita hanya mau hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga dan bukan yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini harus membuat kita semua gentar di hadapan Tuhan, sebab jangan-jangan ketika waktu pembuktian itu tiba, Allah Bapa di sorga akan berkata Dia tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Dan saat itulah kita baru menyesali kenapa selama hidup di dunia ini kita tidak mau mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa selama hidup di dunia ini kita tidak mau berjuang untuk hidup sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa di sorga. Saudara, oleh sebab itu kita harus menguji diri kita saat ini. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 31, firman Tuhan katakan, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saudaraku, jadi sangat perlu di dalam sisa hidup kita, ya, di dalam sisa umur hidup kita ketika kita hidup di dunia ini, kita harus terus menguji diri kita sendiri, apakah kita sudah hidup berkenan di hadapan Allah atau belum. Status kita sebagai anak-anak Allah itu seringkali dengan bangganya kita ucapkan itu. Tetapi ingat baik, kalau kita ucapkan kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga harus memiliki moral yang sama seperti Bapa di sorga. Begini saudaraku, memang kita sudah ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika kita mengerti bahwa kita sudah ditebus, itu berarti kita juga harus benar-benar hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu yang firman Tuhan katakan. Sebab kalau tidak, kita tidak mungkin memiliki moral yang sama seperti Kristus. Kita tidak mungkin memiliki pribadi yang sama seperti Kristus, saudaraku. Jadi ingat baik, ketika kita ditebus berarti oleh Tuhan Yesus kita ditarik keluar dari penjara kuasa kegelapan. Tetapi setelah kita keluar dari penjara kuasa kegelapan, kita harus mau menyerahkan hidup kita bagi Tuhan sepenuhnya. Lalu belajar untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, supaya kepribadian kita, sikap kita, karakter kita, semua yang kita lakukan menunjukkan bahwa kita tidak lagi hidup sama seperti dunia ini, tetapi kita telah hidup sama seperti Kristus telah hidup. Inilah kepribadian yang sempurna. Kepribadian yang Bapa di sorga inginkan menjadi manusia yang sejati, manusia yang seperti diciptakan oleh Allah, manusia yang sepikiran, seperasaan dengan Allah. Saudaraku, oleh sebab itu kita semua harus melihat perjalanan hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus menjadi sebuah contoh hidup, menjadi sebuah gaya hidup, menjadi jalan yang harus kita lalui supaya kita bisa berjalan sampai kepada Bapa di sorga. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan apa? Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Perhatikan itu. Contoh hidup inilah yang harus kita ikuti. Jalan hidup inilah yang harus kita jalani. Jika tidak,
maka jangan pernah berharap kita akan bisa diakui sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu saudaraku, setiap hari kita harus mau menguji diri kita, mengoreksi cara hidup kita. Lalu kita lihat apakah sikap kita, perkataan kita, tindakan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, dan semua hal yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki atau belum. Jika belum, kita harus berubah. Kalau kita tidak mau berubah, maka sia-sialah kehidupan kekristenan kita. Sebab pada akhirnya kita tidak akan mungkin diakui sebagai anak-anak Allah. Jadi yang saya mau katakan kepada kita semua, kalau saudara dan saya tidak mau mengenakan cara hidup Kristus, tidak mau mengenakan gaya hidup Kristus, tidak mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan adalah kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini semakin menyadarkan kita bahwa perjuangan hidup kita untuk diakui sebagai anak-anak Allah adalah persoalan hidup yang paling utama yang harus kita perkarakan di dalam hidup ini selama kita masih hidup di dunia ini. Saudaraku, kita harus berubah, kita harus bertobat, sebab jika tidak, kita tidak akan mungkin bisa diakui sebagai anak-anak Allah. Orang yang tidak diakui sebagai anak-anak Allah akan terbuang dari hadapan Allah ke dalam kebinasaan kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kiranya Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, bahkan memberkati hidup kami saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.